penyaringan santannya. Mengambil intisari. Ya. Kita sudah sampai di rumah AA Solikin, ya, tepat di teras rumahnya. Rumahnya yang sangat besar ini, seorang pengusaha sukses. Kita ingin bincang-bincang seputar usaha tahu. AA, kalau boleh tahu, AA, sejak kapan dimulainya usaha ini, AA? Kalau mulai usaha tahu Ya. di Pekanbaru, Ya, ya. mulai dari tahun 2003. Tahun 2003. Ya. Ya, ya. Cuman kalau pandainya bikin tahu, saya dari kecil. Oh, Karena ya, ya. nenek moyang saya dari situlah. Oh, Cari berarti AA dari kecil nenek moyangnya, Iya. orang tuanya semua Pengusaha pengusaha tahu. Oh, kampungnya di mana kampungnya nih? kampung dari Jawa Barat, Ciamis, Oh, jadi Ciamis. Kabupaten Ciamis, Ah. Provinsi Jawa Barat, Iya. merantau ke Pekanbaru. Pekanbaru. Jadi 2003. 2003 membuat tahu. Jadi kenapa? Ini usaha kan banyak ya. Kok kenapa dipilih tahu itu? Apa sejarahnya? Kok bisa dibilang ke tahu itu? Karena saya memilih tahu tuh, Ya. yang jelas mungkin kan dari segi keturunan saya kan dari situ, Iya, iya. kemampuan dari situ. Iya. Mungkin hasilnya alhamdulillah. Gitu Oh, kan. begitu. Iya, karena orang-orang tua kami itu ya alam berhasil dari tahu. Oh, begitu. Berarti dari darah dagingnya semua dari iya. tahu lah ya. Jadi- Makanya terjun ke dunia tahu begitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi Iya. kan saya nggak berpikir lagi tentang buka usaha yang lain kan. Oh, iya, Karena iya, nengok iya. jejak orang tua saya ya berhasil gitu. Oh, begitu. Alhamdulillah, iya. Jadi usaha tahu ini kan banyak dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih ya, kira-kira kalau teman-teman mau buka usaha tahu ini berapa sih modalnya, Pak, untuk membuat usaha tahu ini? Kalau khusus modal Ya. itu tergantung besar kecilnya pabrik. Oh, besar kecilnya kapasitas produksi ya. Iya. Iya. Dan alat yang kita pakai. Oh, begitu. Kalau alat yang kita pakai produksinya lebih murah. Oh, begitu. Kalau- Coba terangkan yang produksi sekecil-kecilnya, yang menengah sampai yang sebesar-besarnya, berapa modalnya? Kalau yang kecil-kecil ya, kalau dari mesin dari Cina ya, Ya. giling dari Cina itu 30 juta sampai 40 juta. 30. 30 ke 40 juta sudah Iya. bisa usaha tahu. Iya. Nah, kalau itu berapa? Produksinya berapa satu hari? Berapa kilo? Ya biasa kalau mengawal itu 10 kilo, 20 kilo, Oh, begitu. maksimal 1 karung. Oh, begitu. 50 kilo ya. Iya, 50 kilo. Oh, berarti modal 30 ke 40 juta. Belajar buat tahu, bisa menghasilkan produksi kacang kedelai kurang lebih 50 kilo lah ya. Iya. Nah, itu udah bisa dijual ke pasaran, pasar-pasar lah ya. Iya. Berarti 30 juta paling murah. Kalau misalnya mahal-mahalnya mungkin ratusan juta ya. Iya, seperti ini mungkin dah. Ini berapa ini modalnya nih? Punya AA ini? Ini udah hampir 200-an lah. Oh, berarti punya AA ini tadi industri yang kita lihat tadi, Iya. modalnya kurang lebih 200 juta. Iya, Bang. Nah, produksinya berapa? Berapa karung, berapa kilo satu hari kacang kedelai? Alhamdulillah saya sekarang ini mulai dulu dari 1 karung sampai sekarang alhamdulillah 12 sampai 20 karung. Oh, saat ini sudah 12 sampai 20 karung. Alhamdulillah. Tergantung pasar lah ya. Iya, rata-rata 18 karung 18 karung ya. satu hari. Jadi cara masarkannya gimana ini? Karena kan kalau kita industri ya tidak pandai masarkannya, hanya membuat saja, itu lama-lama gulung tikar ini. Jadi bagaimana kiatnya memasarkan tahu ini ya? Kalau saya pribadi, cara pemasaran tahu itu secara langsung saya ke pasar-pasar. Oh, terjun langsung ke pasar, Iya, ke jadi- pasar pagi ya? Iya, jumpa saya dengan konsumen. Oh, langsung ke user lah, ke Iya, komun ya. Ada berapa pasar yang masukin di Kota Pekanbaru ini? Mungkin pasar itu kan ada 2, pasar Dupa, Tenggaran, ya. pasar pusat. Oh, begitu. Iya. Gitu. Oh, berarti dalam kapasitas kira-kira rata-rata 18 karung per hari, Iya, dia memenuhi 2 pasar ya. di 2 pasar. Mulai jam berapa kita pasarkan ke sana itu, Pak? Saya mulai jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Ya, udah berangkat dari rumah. Sampai kira-kira jam 8 lah ya. Jam 8. Nah, sudah selesai ya. Dalam proses 18 karung itu berapa lama proses produksinya itu, Pak?
prosesnya kan ini kan sistem perorangan. Ya. Jadi kami sistem cara kerjanya ini perorangan supaya salah satunya kan biar menjaga perselisihan lah sama temen tuh. Oh, berarti satu borongan Iya, per grup lah ya. Iya, per grup. Oh, grup ya. Itu tergantung orangnya. Ada kalau mulai jam 3 pagi, Jam 3 pagi. orang tuh biasanya jam 1 udah siap. Jam 1 jam 2 Jam siap. 3 pagi, jam 1 udah siap, itu berapa kilo satu grup itu? Itu satu grup tuh 2 karung lah. 2 karung itu jam 3 pagi sampai jam 1 siang. Iya, jam. Oh, itu berapa satu grup berapa orang? Satu orang. Satu orang ya, Satu orang, mengerjai 2 karung Ini kan ya. 10 tungku nih semuanya. Iya. Nah, Iya. 18 karung itu per hari itu kira-kira berapa itu dapat duitnya ini? Karena kalau teman-teman ini kalau cerita duit ini seneng ini nangkap ini. Berapa kira-kira dapat duitnya itu? Dalam 18 karung itu? Ya alhamdulillah. Saya dalam sebulan Ya, alhamdulillah yang mencapai 40-50 lah salah. 40-50 juta. Iya. Maksudnya per bulan uangnya? Iya, untungnya. Untungnya. Oh, Iya. berarti omsetnya 1 bulan itu 50 juta lah ya, Iya. untungnya saja Iya. ya. Kalau modalnya istilahnya ya ratus lah. Ratusan lah ya. Iya. Iya. Jadi kalau produksi AA ini 18 karung satu hari, Iya. pendapatannya kurang lebih sekitar ya 40 sampai 40-50 juta itu bersih ya. Nanti kotor-kotorannya dijual lagi ya. Ya bekasnya aja, berarti kira-kira dapat 60 juta lah. Iya. Seperti itu. Bagaimana cara promosi jualannya? Nggak ada pakai promosi, langsung turun ke jalan itu ya? Iya. Itulah yang tadi tuh kalau saya sistemnya tuh langsung turun aja ke lapangan. Iya. Jadi jumpa sama konsumen tiap hari, jadi bertegur sapa lah di pasar. Oh begitu. Jadi tidak ada Nggak ada, promosi medsos, nggak ada. Nggak ada saya. Langsung turun ke lapangan Iya, ya. iya. Alhamdulillah. Kalau apa? Tadi kan yang untuk membuat tahunya kan diborongkan itu Iya. per grup lah ya. Nah di luar itu ada jumlah berapa pegawai total 10 karyawan orang. di sini? 10 orang. Semuanya 10 orang. Iya, 10 orang. Termasuk pemasaran. Lain lagi. Oh lain lagi. Total semua berapa? Kalau khusus di pabrik 10 orang, Oh, di pabrik 10 orang. yang kalau buat pemasaran tuh sekitar 15 orang lah. Total berarti 15 orang. 15 orang ya. Berarti kalau untuk memproduksi 18 karung satu hari itu kurang lebih 15 orang Iya. pegawainya ya. Aa, kalau boleh tahu, kira-kira dalam menjalankan usaha ini yang selama 17 tahun ini kurang lebih, Iya. ada nggak kendala-kendalanya atau rintangan-rintangannya? Mungkin ya dari mulai awal lah, bahan baku, bagaimana pengadaan bahan bakunya? Kalau yang dari bahan baku Ya, itu salah satunya kan mungkin semualah pengrajin tahu tuh. Pertama kadang sesekali barang langka. oh kurangnya barang. Iya. Ya. Yang kedua itu harga naik. Oh harga bahan baku kedelai naik. Ya. Karena gini, dengan naiknya harga bahan baku itu kacang kedelai itu, Ya. harga tahu nggak ikut naik. Oh jadi kalau harga bahan baku naik, kedelai tahu tetap nggak naik. Nggak naik. Nah kalau dinaikkan apa kendalanya? Itu pembeli itu Lari, Iya. nggak mau makan tahu lagi. ya itu salah satunya tuh. Oh gitu. Iya. Iya. Gitu. Ya cuman tadi itulah kalau harapan kami kan kami mewakili itu pengrajin tahu kan Ya. di Riau khususnya di Pekanbaru kan Ya. sekitarnya tuh ya kepada pemerintah kan tolong gitu kan minimal gitu kan menstabilkan harga kacang Oh kedelainya. berarti harga bahan baku kedelai Maksudnya harus dikasih- stabil lah ya. Iya. Ah, Dengan harga kacang kedelai stabil itu itu sangat membantu pengrajin pengrajin tahu. ya, Iya. pengusaha-pengusaha Iya. ya. Nah, itu. Pernah nggak ngalami bahan baku ini langka gitu? Tidak ada, kosong. Nah, jadi apa? Kalau efeknya? sampai kosong kali enggak, tapi emang bener-bener istilahnya kan kritis lah. Oh, tinggal sedikit lah ya. Iya gitu kan. Jadi kalau tinggal sedikit bahan bakunya tentu harga naik ya, seperti naik. itu. Yang jelas pertama naik, yang kedua tuh pengrajin tahu pusing loh. Oh begitu. Iya bingung kita cari kemana gitu kan. Oh gitu ya. Nah, gitu. Ada nggak nanti mungkin pegawainya masih kesal hatinya, tahunya jadinya jelek, rasanya kurang. Ada nggak pernah begitu? Itu kalau kendala masalah yang kerja itu salah satunya. Iya. Emang kalau bagi pribadi itu emang yang paling kendala itu cari pekerja yang benar-benar Yang profesional, handal ya. yang handal, Yang gitu. kreatif ya. Kalau kita cari pekerja yang nggak pasti banyak yang mau, Berarti yang mau masuk kerja banyak. Iya. Cuma yang pandai jarang. yang barang jarang. Oh begitu. Ya makanya saya dari situlah kami
kalau kami udah dapat yang kerja yang berprofesional tuh, Iya. kami memang sangat menjaga beliau. Oh begitu. Ya. Jadi selain bahan baku lancar, harusnya tenaga kerja juga Yang ahlinya. yang ahlinya. Ya. Nah, selain itu nggak ada kendala lagi. Mungkin mesin-mesin tuh sering nggak rusak, nggak ada kendala. Kalau mesin pasti ada rusaknya. Ada rusak tapi tidak menjadi kendala ya. Ya insya Allah. Iya. Karena ada bengkelnya. Nah. Jadi Solikin, ada nggak kira-kira pengalaman yang kurang mengenakkan maksudnya? Tidak sesuai dengan rencana kita, ada nggak kira-kira? Ya, yang kalau masalah yang tidak itulah kita dalam pemasaran itu, Ya, emang kita harus benar-benar istilahnya kan teliti terhadap teliti ya. konsumen. Ya. Yang kadang ada kan sebagian kecil kan konsumen tuh udah diantar tahunnya rupanya nggak dibayar. Oh, di antar tahunnya dia nggak bayar. Iya. Oke, Iya. terus? Terus dalam pembikinan tahunnya, emang saya tekankan sama yang kerja tuh harus benar-benar karena proses pembikinan itu ada tata caranya. Oh begitu. Kalau salah satunya, kalau tadi kan kacang kan direndam. Ya, Kalau direndam terlalu mekar, itu nggak bagus. itu menimbulkan tidak jadi tahu. Oh begitu. Berarti kan menimbulkan kerugian. Berarti tidak jadi tahu jadi rugi. Iya. Iya. Minimal 2 jam lah. Iya, iya, iya. Terus selanjutnya? Selanjutnya tuh ya tadi pemasaran kan udah kan. Ya makanya saya alhamdulillah dari belajar dari yang ke belakangnya saya kalau konsumen itu lebih disiplin ke konsumen tuh. Kalau yang kira-kira yang sulit bayar saya nggak dikasih lagi sekarang. Oh berarti kalau misalnya yang katakanlah yang malas-malas bayar, yang Iya. kurang kooperatif itu nggak dikasih tahu lagi. Enggak. Oh, itu begitu. saya yang saya terapkan tuh. Jadi kalau gini ya, ini kan kita karyawan ini kan atau pegawai kan jumlahnya kan 15 orang. Iya. Ada nggak kendala dalam mengatur memanage SDM yang 15 orang ini? Bagaimana cara mengaturnya supaya mereka ini bisa menjaga kualitas tahu tersebut? Jadi saya gini, saya pribadi sistemnya ke anggota gini, supaya mereka menjaga kualitas kerja Tahu. dia tuh. Ya. Jadi sistem kerja sistem borongan. Oh, sistem borongan. Ya, siapa dia yang lebih banyak produksi itulah gaji yang lebih banyak. Oh gitu. Tapi kan semua tanggung makan, rokok ditanggung sama saya itu. Oh berarti kalau seseorang itu rajin, hasilnya banyak, dapat Iya. juga banyak dia Iya. hasilnya. Ya, makanya itu sistem borongan nggak sistem gaji saya, sistem borongan. Oh, borongan. Ya, supaya istilahnya kualitasnya bagus. Berapa borongannya per kilo Pak sekarang ini? Dalam satu karung itu 75.000 bersih. Satu karung 50 kilo, 70. borongannya 75.000. Bersih. Bersih sama dia. Iya, bersih. Kalau dapat 2 karung berarti 150.000 lah. Nah, itu gajinya. rokok dikasih. Rokok dikasih, makan dikasih. Dikasih makan. Oh, rumah? Rumah dikasih. Rumah dikasih, berarti tinggal Iya. siap pakai lah ya. Itulah cara taktik saya supaya istilahnya kan yang kerja itu betah-betah. Iya, iya, iya. Karena kan kita mencari yang kerja yang benar-benar profesional, yang Iya, ahli iya. itu payah Betul, betul, betul. gitu. Itulah caranya kan itu. Nah, coba gini ya, ini mungkin yang terakhir ya. Coba AA sudah menjalani bisnis kurang lebih kan 2003 sampai sekarang ya. Iya. Ada nggak tip dan triknya dalam menjalankan usaha supaya kita mulai dari nol bisa berhasil seperti ini? Ada nggak tip dan triknya? Kalau triknya itu caranya kalau kita ingin buka usaha atau seperti ini, Ya. yang pertama kita harus menguasai ilmunya. Oh, ilmunya harus dikuasai. Iya, Yang pertama, iya. harus mengerti tentang seluk-beluk tahu. Iya, itu Iya. ilmunya. Yang kedua itu kita harus punya fisik yang prima. Oh, fisik yang prima. Iya, karena bugar. karena tahu itu perlu tenaga ekstra. Oh, buat tahu tuh perlu tenaga ekstra. Iya, karena kalau kita dari awal kita ngupahin, kita kan bingung kan? Iya, iya. Kalau mengawal itu kita harus sendiri dulu. Oh, berarti yang pertama kerjakanlah semampu kita sendiri, Iya. seberapa kita mampu. Iya, Oke begitu. deh. Udah jalan ya barulah kita cari anggota Iya. biar tergaji kan. Yang ketiga, Yang ketiga tuh ya kita emang harus bekerja keras. Ya bekerja keras kan, ya sambil beribadah lah oh, sama yang kuasa. lah, bekerja istilahnya. keras, Iya. berdoa lah ya, Berdoa ya. istilahnya. berusaha sambil berdoa. Ya. Pokoknya jangan istilahnya cepat. Kalau orang jangan cepat mengeluh lah. Oh begitu. Ya berdoa, jangan cepat mengeluh, berusaha terus. Selanjutnya ada lagi ya, Ya mungkin itulah. kalau- kejujuran bro, kejujuran, jujur. Jujur yang nomor satu. Oh jujur ya, ya berarti yang pertama ilmu, Ilmu itu. yang Fisik. kedua dia fisik kita harus prima. Iya, yang Kita duluan yang mengerjakan, Iya. dari mulai kecil dulu. Iya. Yang ketiga, Jangan pantang istilahnya mengeluh. ya. Jangan pantang menyerah. Iya. Sambil kita banyak berdoa sama yang di atas. Yang keempat jujur lah ya. Jujur, ya. Ya, ya teman-teman, saudaraku semua,
Demikian wawancara kita ini dengan seorang pengusaha tahu dari Jawa Barat yang merantau ke Pekanbaru, namanya AA Solikin. Ya, mudah-mudahan wawancara tadi, kunjungan kita ini bermanfaat untuk semua penonton di channel YouTube Mas Kasir. Bila suka dengan channel ini, tolong like, subscribe, dan share. Tetapi jika kurang berkenan, tolong diberikan komentar. Karena channel YouTube ini hanya untuk pembelajaran seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan. Bagaimana Lur? Luar biasa kan? Bagaimana kesabaran dan ketekunan AA Solihin dalam membangun usahanya hingga sukses seperti saat sekarang ini. Nah, dari AA Solihin kita bisa belajar bahwa agar usaha itu tumbuh dan berkembang perlu yang namanya kejujuran, ketekunan, kerja keras, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu ya Lur perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah sukses dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Mas Kasir, mantap tenan.